Selamat datang di Kementok Season 1. Aduh, Kementok. Kompak sekali sana. Makasih. Saya support aja ya di sini. Ya, support gak apa-apa. Pertama Saya support terus. kenalan dulu kali ya. Iya, kenalan dulu. Kan tak kenal maka tak. Nggak tahu. Aduh. Makasih Apa nggak ya? disupport saudara-saudara. Yuk. Perkenalkan saya Megi dari tadi di sini dan Waduh. Agak susah ya Megi ya. Aku Rifka dari ya udahlah dari tadi juga sama. dan kita kedatangan tamu spesial yaitu siapa nih? Monggo diperkenalkan. Lanjut. Kalau tadi udah puncak komedi ya Megi ya. Ini sekarang puncak pantun nih. Yoi, boleh nih. Kenapa nih kok pantun? Emang Anda berdua nih terkenal dengan Bapak Pantun apa gimana nih? Bukan, karena kebetulan kementerian kami berdua ini apa ya, bahasa uniknya itu pantun, nggak tahu kenapa nih. Coba tanya menterinya nanti. Iya, Oke. iya. Silahkan tunjukkan Aduh, pantunnya. baru mulai loh. Oke, pantun ya. Yuk, silakan Mas Dava. Ke Indomaret beli M&M. Cakep. tuh. Cakep. Lanjut. Perkenalkan, aku Jordi dan dia Dava. Kami dari MSD. Oh. Gila. Apresiasi Boleh guys, sih, apresiasi. boleh. Oke sih, boleh. PSDM ya. Soalnya PSDM itu kan pantun sumber daya manusia. Iya. Oh. Bagus. Pantun sumber Bisa daya yang bagus manusia. lagi. Bisa. Oke, lanjut aja ya kali ya. Langsung lanjut. aja ya. Jadi menurut Mas Jordi dan Mas Dava, PSDM itu apa sih? Apa sih tugasnya? Jangan cuma dijawab Ini kepanjangannya kita ya. ngomong, Ya, jangan ini kepanjangan kita ngomong dong ya. sebagai menteri ya. Kita ngomong sebagai menteri ya. Point of view menteri juga boleh. Bagus. Atau ada Soalnya niat. menterinya tidak datang. Ini baru mulai guys. Baru Seorang mulai, Melchior baru Aryuda. mulai. Tidak datang. Maka dari itu kita Wah. ngambil posisi di sini. Duh, salah nih aku. Aku diem guys, aku diem. Baru menit-menit pertama sudah panas. Iya. Pengawasan, wahai pengawasan. Pemutihan. Yuk, langsung saja jelaskan apa itu PSDM. Oke, siapa ini? Monggo, silakan masternya dulu. Jadi PSDM kepanjangannya adalah pengembangan sumber daya manusia. Bagus. Oke. Yang tugasnya adalah apa, Jordi? Tugasnya adalah merekrut orang. Lempar-lemparan ya. Merekrut orang untuk regenerasi dari setiap periodenya. Kira. Bagus tuh. Mungkin dari Mas Dava mau nambahin jawaban dari Mas Jordi. Oke. Jadi kayak namanya ya, sumber daya manusia itu berarti fokusnya ada di SDM dari BMKM. Oh iya. benar. Kalau ada upgrading, terus kalau ada tadi ya apa tadi? Rekrutmen. Heeh. Terus kalau ada bonding itu merekatkan. Iya, benar. Berarti dari jawaban Mas Jordi sama Mas Dava tuh bisa aku simpulin kalau 3 tugas dari PSDM tuh utamanya dari rekrutmen, bonding, sama upgrading SDM-nya ya. Iya. Mantap banget. Join Dan- PSDM. Dan yang aku tahu dari PSDM itu adalah support system dari BMKM itu sendiri. Wadaw. Karena aku juga PSDM. Sama aku ya. Iya. Aduh, kurang briefing. Iya, oke. Kalau posisinya di PSDM sendiri, Iya, Mas benar. Jordi sama Mas Dava itu sebagai apa sih? Itu disebutkan di awal. Wah, Enggak bener ada, dong. oke. Ini kenapa Bener. kita tidak bisa serius sedikit gitu loh? Ternyata Anda tidak percaya? Menteri Wah. sama menteri, Gus. Apakah teman-teman percaya? Tentu tidak. selesai aja kali ya? Sorry. Oke. Beneran lah. Beneran lah, serius. Nggak bisa serius. Beneran lah. Takut beneran nih. Saya di PSDM nih sebagai staf analisis data. Oke. Kalau Mas Dava sendiri? Kalau saya ini jawaban serius apa benar? Serius. Oh, serius ya. Serius aja deh. Oke, kalau serius saya dari Kedijenan internal. Kedejanan dalam berarti ya? Iya. Kalau luar eksternal. Iya. Benar sekali. Bagus sekali. Puncak komedi. Oke, jadi kan ada analisa data sama Internal. internal. Aku pengen tahu di luar itu tuh ada nggak sih kerjaan-kerjaan yang lain di PSDM gitu? Mungkin Bapak Menteri ini bisa. Waduh. Perasaan tadi udah dibilangin staf analisa data jadi menteri ya, wow. Ya, salah satunya ada dari eksternal. Iya, ada kemudian eksternal. pengawasan. Kemudian ada apa lagi Mas Pengawasan. Dava?
Udah berapa tadi? Udah. Udah ya, udah semua. Udah semua. pengawasan. Udah semua. Masih ada belum? Kreatif. Oh, kreatif. Kreatif. Wah, ini kreatif. Maaf ya teman-teman. Jahat sekali ya. Lupa tadi soalnya. Gimana nih PSDM katanya? Faktor usia kan. Aduh. Aduh. Nah, Oke. jadi ada 5 tadi ya. Apa aja tuh? Internal, dalam, eksternal luar, kreatif, kepala. Oke. Analisis data apa? Apa tuh? Menganalisis Menganalisa Iya. data. Iya. Yang, wow, informatif sekali ya. Ada lagi pengawasan. Pengawasan. Itu sebagai mata. Wow. Jadi PSDM itu adalah tubuh ya. Iya. Bisa dianalogikan tubuh. Tapi bener, tapi kalau semisal yang satu lagi susah atau lagi sakit, semuanya pasti kena. Gitu. Jadi salam solidaritas. Oke, lanjut. Lanjut. masuk. Lanjut. Aku menghargai usahamu. Aduh. Oke, topik selanjutnya. Kita bawa tema nih. Sekarang temanya itu first impression ya, karena yang namanya sumber daya manusia kan nggak jauh-jauh lah dari yang namanya first impression dan apa ya, maintenance sumber daya manusianya. Nah, untuk first impression sendiri itu penting nggak sih? Kalau di dalam berorganisasi atau di Iya. dalam sosial lah atau di dalam Secara kehidupan anak PSDM gitu. first impression itu penting nggak sih? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Boleh. Iya, boleh. Kalau singkatnya nih, first impression itu penting. Wah, Tolong dong dijelaskan gitu, dijelaskan. pentingnya bagus. Nggak selesai kalau jawabannya kayak gitu. Iya. Kan itu baru jawaban pendek. Iya. Kalau jawaban panjang itu sangat penting. Penting sekali, Karena penting sekali. belum selesai belum. Iya, enggak apa-apa. Lanjut. Karena sebenarnya aku ini orang yang percaya bahwa manusia tuh punya 1000 wajah. Wow. Jadi bukan berarti kayak munafik gitu ya. Kayak misalkan wajah kalian di depan orang tua atau di depan teman, di depan dosen, di depan kolega pasti berbeda. Iya, benar. Nah, hubungannya sama first impression apa? Itu ntar first impression tuh bisa bikin orang lain itu menilai kalian dari wajah yang mana. Jadi misal konteksnya adalah melamar kerja, Iya. kan ada berarti mempunyai wajah yang serius, profesional. Itu Benar. first impression tuh adanya di situ, ilmunya di situ. Bapak Menteri mau menambahkan mungkin? Wah. Ya, kalau Balik tadi lagi. analoginya dengan yang namanya mempunyai peran atau bermain role gitu Iya, di benar. kehidupan masyarakat, ini analoginya adalah sebuah buku. Kenapa tuh? Kalau katanya don't judge a book by its cover, Iya. penting sebetulnya untuk menjudge a book itu baik dari its covernya sendiri. Ini aku baru tahu Sebenarnya- ini. Aku sebenarnya- baru tahu ini. Aduh, Wow. sebenarnya sih kadang-kadang sih bener sih gitu ya. Iya, Benar kalau covernya udah nggak menarik kan ya Oh. gimana dong? Iya benar dong, kan masih Ya, disegel gimana? ya. Iya, Contoh Masih begini ya, disegel. contoh kita teruskan ini. Kalau misalkan kita datang ke sebuah toko buku, Iya. kemudian ada satu buku yang kita cari ini buku anak-anak gitu misalnya. Ternyata isinya tuh bukunya berat gitu isiannya. Iya, Jadi kan iya, itu iya. tidak sesuai gitu. Dengan covernya. Betul. Kalau kita mau mencari buku anak-anak, maka carilah cover yang Relate menarik, gitu relate, loh. gitu. Jadi memang don't judge a book by its cover ini tidak sepenuhnya benar. Karena first impression itu memiliki efek 40% terhadap dampak perkenalan di awal. Oh. Gils. Gila sih, bener sih itu. Aduh gimana ya? Mantap ya Pak Menteri nih. Iya. Pantes cocok banget jadi Bagus. SDM. Tapi bener sih kayaknya iya sih itu. Don't judge book by cover. Kadang-kadang bisa berlaku, kadang-kadang bisa enggak. Betul. Cocok sekali. Ilmu baru guys, ilmu baru. Jadi first impression itu penting ya untuk ya namanya juga manusia lah ya. Kita pasti kan melihat orang lain kan mesti dari apa penampilannya, dari mukanya. Kita nggak bisa ujuk-ujuk langsung, hah kamu baik, kamu bagus, itu kan nggak bisa. Jadi harus pasti. Iya benar. Oke lanjut. Nah ini kan membahas. Aku tuh tertarik banget nih sama 1000 wajah dari Mas Dava. Perumpamaannya tuh 1000 wajah gitu. Banyak banget ya guys. Nah kalau pas disambungin ke interview nih, tadi kan sempat ada lowongan pekerjaan atau interview kerja gitu. Nah gimana sih kalau first impression buat kita tuh bisa meningkatkan probabilitas kita keterima di interview tersebut gitu dari first impression?
Oke, berarti konteksnya ini pekerjaan, lapangan pekerjaan ya? Iya bisa sih pekerjaan, organisasi gitu kan mungkin teman-teman atau adik-adik maba mungkin. Tolong Lanjut. diperhatikan ya guys. Oke. Jadi first impression buat interview kerja gitu ya. Berarti Iya. kan secara normalnya, secara apa ya? Yang benar adalah berarti kan harus menampilkan wajah yang profesional. Nah, berarti kalau harus profesional itu ntar bisa di list nih harus apa-apa aja sih biar pelamar kerja itu tahu bahwa kita tuh hadir sebagai orang yang profesional. Wah, iya, Contoh benar, misal benar. baju rapi, Oh, setrika iya, benar sebulan ya. sebelumnya. Wah, Gitu wah lah. jadi kotak-kotak kan? Kalian tahu nggak sih ya. kalau kelamaan ditumpuk di lemari itu jadi kotak-kotak gitu. Oke Terus, next. Misal interview jam 8 pagi ya jam 7 sudah datang lah, sudah. Kenapa saya merasa tersindir? Ini penonton nggak paham Oh, ya, konteksnya. nggak Ya. paham, nggak usah. Oke. Nggak usah ngerti, nggak usah ngerti. Pokoknya harus in time. Kan harus ingat bahwa ada on time, ada in time. Iya. On time itu kalau datangnya tepat waktu, benar-benar tepat. Tapi in time itu sebelum tepat waktu. Maka harusnya lebih baik kan. Iya. Bahkan orang daripada datang on time, ntar bisa telat 1-2 menit. Kalau in time kan pasti nggak bisa telat. Gitu. Wah, aku mau Tapi baru kalau tahu nih waktu ada in time. dia berangkatnya in time tapi mampir makan dulu. Nah, Gimana sih? Siapa tuh? kalau datangnya telat bukan in time dong, sama saja. Oh, Bagus. bagus sih. Dari Mas Jordi sendiri gimana tuh? Ya, saya sih setuju aja sama yang di sini ya. Iya. Iya. Nggak apa-apa, setuju kan nggak apa-apa, nggak Setuju salah aja, juga, iya. setuju. Sudah merepresentasikan jawaban. Betul. Iya. Oke, kalau tadi kan di pekerjaan gitu ya Mas. Nah, kalau pasti kan kita di PSDM, di BMKM ini masuk salah satu jalurnya adalah open recruitment. Mungkin bisa nih dijelaskan dulu tuh pengalamannya gimana, deg-degan kah atau gimana gitu. Nah, berarti ini konteksnya itu ya, pengalaman waktu oprek gitu Nah, ya. organisasi, wawancara mungkin. wawancara, iya benar. Wawancara gitu. Siapa dulu nih? Ya, Iya. bisa Anda dulu. Iyalah. Betul. Bapak Menteri ini emang menyiapkan jawaban panjang teman-teman. Betul. Merendah dulu. Nyiapin punchline. Bagus. Kita tunggu. Harus duar dong. Harus Seperti duar. Kementalks, podcast terduar, Se- terduar sebab minum. Iya, Tuh ada benar. di situ. Oh, Barusan ada baca itu ya? tadi. Iya, keren nggak nih? Ada tagline-nya ya. Ada dong. Iya. Lanjut. Oke, lanjut. Tadi pertanyaannya tentang oprek. Iya. Jadi kebetulan aku ini joinnya dari 2020. Yang jadi siapa nih sebenarnya? Di periode sebelumnya udah 20 ada ya, 20 kan? benar. Kan sebelumnya 2020 kan? Iya, iya. 2020. Nah, 2020. dulu tuh masih sempat belum pandemi. Jadi buat oprek yaitu masih merasakan tatap muka, berjabat tangan, Wah. saling berpelukan, oh enggak ya? Enggak. Itu kenapa jadi sampai situ? Agak anu ya. Yuk. Iya. Nah, jadi waktu oprek tuh sebenarnya aku itu sih deg-degan tuh pasti ya. Karena kan ibaratnya tuh dulu ya aku waktu SMA tuh nggak join yang organisasi besar kayak OSIS atau MPK tuh enggak. Iya. Jadi baru kuliah ini memberanikan diri untuk melangkah lebih jauh. Melangkah lebih Keluar jauh. dari zona nyaman. Iya. Keluar dari zona. Bertemu orang-orang asing, berkenalan, berinteraksi. Pasti deg-degan awalnya. Tapi alhamdulillah keterima, walaupun kayaknya kalau ada ranking tuh rankingku bawah-bawah gitu, tapi alhamdulillah terciduk. Iya. Nggak apa-apa. Yang penting kan udah jadi PSDM BMKM. Kebetulan lanjut sampai sekarang. Iya. Kenapa tuh kok lanjut tuh? Karena loyalitas tanpa batas. Batas tanpa batas. Oke sih. Mantap. Nih. Oke, mungkin kan Mungkin dari jawaban Mas Dava udah Mas Jordi nih. Tadi pertanyaannya apa ya? Sering terjadi. Iya. Jadi demi Mas Jordi nih aku ngulangin pertanyaan. Bagus. Ada nggak pengalaman di interview join organisasi itu yang teringat banget atau enggak? Gimana sih dulu waktu interview tuh kayak Mas Dava tadi kan deg-degan tuh ada gitu, tapi alhamdulillah lolos. Nah kalau Mas Jordi sendiri tuh gimana tuh Mas? Nah,
Kalau masalah tentang interview itu memang menarik sedap ya. Iya. Kenapa tuh? Karena memang kadang-kadang kita merasa sudah siap, giliran melangkahkan kaki di depan pewawancara, Langsung. semua lupa. Lupa. Tremor. Betul. Memang salah satu caranya adalah menjadi rileks saja, santai. Santai dalam wawancara. Karena memang wawancara itu menarik sedap tadi. Iya ya. Jadi ya kurang lebihnya begitu sih. Tertantang ya. Tertantang. Sebenarnya kalau aku sendiri tuh juga ada kayak tiba-tiba ada pertanyaan yang tidak terduga dari si pewawancara. Nah itu mungkin ada nggak tips and trick gitu? Tiba-tiba ditanyain, aku dulu tuh pernah ditanyain gini. Kalau ditanyain kan hobinya apa? Aku jawab tuh hobinya nyanyi gitu. Terus ditanyain, terus kalau ibaratnya kamu itu aliran musik, kamu tuh aliran apa? Siapa yang menyangka ada pertanyaan seperti itu? Keren sekali. Gimana tuh kalau punya nggak tips and trick Mas Jordi sama Mas Dava tuh dalam menanggapi pertanyaan yang nggak terduga? Pertanyaan out of the box dari Iya, benar. seorang pewawancara. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Boleh, silahkan. Atau Bapak Menteri? Oh ya udah. Kenapa Bapak Menteri terus ya? Ya kalau misalkan ada pertanyaan tak terduga sih sebetulnya yang perlu kita tanamkan tuh satu, Apa? ngeles yang panjang. Oh iya. Intinya Diputerin. adalah diputerin aja dulu ya kan, sampai fokusnya hilang, Iya. baru tuh di situ dimasukkan. Iya. Oh bisa. Sampai itu ya. Nanti wawancara yang bilang Halus ya. waktunya sudah habis. Iya betul. Nggak. Next. Tapi balik ke serius. Sebenarnya kalau menemukan jawaban pertanyaan-pertanyaan yang serius itu salah satunya adalah ya tanggapin aja sebisa kita. Karena kalau misalkan pertanyaannya bikin kita nggak paham dengan pertanyaannya apa itu, Iya. gitu kan? Ya kita tanyakan balik aja maksudnya itu gimana gitu. Karena kadang-kadang pewawancara kan mengasumsikan ketika kita pewawancara bertanya itu kita paham gitu. Cuman kita sendiri yang ditanyain malah nggak paham apa-apa. Iya, gitu benar. kan. Nah itu memang pertama itu adalah tanyakan lagi maksudnya apa, kemudian jawab aja seadanya gitu sih. Tips yang bagus dari Mas Jordi. Boleh sih. Mas Dava ada tambahan nggak? Mungkin aku nambahin dikit aja ya. Iya. Oke. Karena Banyak sebenarnya juga nggak apa-apa sudah sih sebenarnya. Terwakilkan Oh. sangat banyak. Pak Menteri ya. Pak Menteri memang hebat. Mungkin kalau dari aku tuh pertanyaan yang nggak menjebak ya, tapi lebih ke nggak expect untuk ditanyakan. Iya gitu. iya benar-benar. Seperti kata pepatah, Apa tuh? practice make perfect. Perfect. Jadi emang tadi bener kalau misal ada pertanyaan yang dirasa kurang jelas daripada menjawab tapi ternyata keluar konteks. Iya iya Iya, betul. benar-benar. Mending tanyakan kembali. Terus ada lagi, menurutku kalau misal interview baru pertama kali nih, kan pasti itu imperfect lah. Iya. Pastinya jauh dari kata perfect karena Benar. pun baru pertama kali. Sama kayak hal lainnya kan pasti ada pertama kali untuk segalanya. Tapi seiring berjalannya waktu, menumpuk pengalaman, mungkin pernah jawab salah banget, sampai memalukan, nggak apa. Itu kan yang membangun diri kita sampai titik ini. Gitu. Oh iya. Mantap Bener banget sih. ya. Jadi salah normal, yang penting belajar dari sana. Intinya dari diri sendiri dan belajar dari kesalahan. Iya. Begitu. Benar, mantap banget. Lanjut nih Mek, Terus, ada nggak nih yang mau ditanyakan apa lagi ya? ke Mas Dava sama Mas Jordi? Mungkin anu sih, ada sih pertanyaan. Kan tadi kan Apa tuh? dari yang 1000 muka nih ya. Nah, kalau semisal nih kan first impressionnya tuh ternyata wawancara tuh bagus, dia udah memaparkan kalau saya tuh ini. Tapi kok ketika dikasih tugas atau kerja ternyata nggak sesuai apa yang dia omongin. Nah, kira-kira itu tuh salah siapa sih? Mungkin Mas Dava. Oke. Kalau menurutku ini berkaitan dengan PSDM juga ya. Pengembangan SDM. Oh iya Benar, dong. benar, Pasti bisa. dong. Merekrut orang di depan benar, di belakang tidak benar. gitu. Iya. Kurang benar. Kalau menurutku tuh berarti itu blundernya tuh ada di orangnya itu sendiri. Karena kan ketika kita melamar pekerjaan, berarti kan kita sudah apa istilahnya? Serius untuk menampilkan wajah misal profesional. Berarti kan ke belakangnya pun harus profesional. Jadi
buat teman-teman yang menonton nih, jangan kayak di depan profesional, di belakang Iya, tidak profesional benar. gitu. Karena pastinya perusahaan maupun organisasi itu punya sistemnya sendiri buat apa istilahnya, membersihkan, apa sih yang lebih halus? Ya, Ya, pemutihan. Pemutihan dia. bagus. Pemutihan tuh apa? Nanti pada nggak tahu lagi. Di pemutihan itu membersihkan noda kotor. Ya, sangat jelas ya. Benar tuh. Nggak salah, cuma bukan itu. Tapi gitu. kok jadi noda gitu? Jadi Oke, next. kayak misal tadi nih ada yang di depan tuh sangat profesional, tapi ternyata seiring berjalannya waktu tuh mulai terkuak fakta-fakta mencengangkan. Iya. Mencengangkan. Terus akhirnya dengan sistem perusahaan yang ada, perusahaan tuh memutuskan untuk meresign karyawan tersebut. Nah itu pemutihan tuh kayak gitu. Betul. Jadi kalau ada pertanyaan kayak tadi, harusnya sih sebagai pelamar ya, kalau misal di depan sudah memasang wajah yang misalkan profesional dan apa ya, etos kerja tinggi, Iya, benar. harusnya bisa konsisten. Disiplin juga. Apalagi pekerjaan kan biasanya itu ya, kontrak kerja ya. Benar. Apalagi kalau kontraknya belum selesai, ternyata bermasalah kan malah benda, nggak tahu juga sih. Kayaknya sih gitu ya. Bagus. Saya kan anak baik-baik jadi tidak pernah kena pemutihan. Iya, Mantap. benar. Menurut Mas Durdi gimana tuh? Ya sebetulnya kalau dengan konteks yang tadi diberikan sama dua manusia ini, ya gimana ya? Aku bisa bilang bukan salah yang pewawancara dan yang diwawancarai gitu. Karena kadang tuh memang apa, manusia itu kan punya kapasitasnya masing-masing ya. Iya, benar. Punya kapasitas masing-masing. Jadi mungkin kita memberikan satu tugas itu, kita berekspektasi dia bisa menyelesaikannya. Tapi di sisi lain dia belum tahu nih ini gimana cara menyelesaikannya gitu. Jadi kinerjanya nggak baik gitu. Mungkin salah satu caranya adalah ya adain kayak upgrading internal gitu yang ada di PSDM gitu kan. Karena upgrading internal ini ibaratnya kayak standarisasi kebutuhan dari BEM itu sendiri gitu. Kalau misalnya kita ngomongin ke konteksnya organisasi ya, dari BMKM itu. Iya. Jadi adanya upgrading internal itu adalah untuk menyesuaikan kapasitas dari kebutuhan BMKM itu sendiri. Makanya kalau misalkan ada ada konteks, ada permasalahan seperti itu di mana manusianya tiba-tiba kok ini kinerjanya nggak bagus, jangan salahkan dulu ke pewawancara dan yang diwawancarain gitu. Karena ya balik lagi kualitas itu perlu dikembangkan gitu, namanya ada sumber daya, pengembangan sumber daya manusia. Iya. Gila. Cakep. Mas Jawaban Jordi mantap sekali. Keren sih ini. Keren. Aduh, kayaknya bakal beneran lengser tuh kayaknya. Waduh. Apa ini laser-laser? Wahai Melchior Aryuda. Enggak, yang Anda lengser di kan mana? ada itu tebing kalau hujan kan lengser. Oke, lanjut. Longsor ya. Ya, Bisa yang bagus. Oke, lanjut saja. Aku mau ke itu deh. Langsung ke realitanya aja deh. Semisal nih ya, Mas Dava atau Mas Jordi nih memimpin sebuah kelompok atau orang nih atau tim gitu. Yang mana orang ini tuh dari berbagai latar belakang, dari berbagai sifat, dan kita udah nyuruh tim-tim ini tuh untuk menyelesaikan sebuah proker. Nah, kira-kira nih dari pandangan mas-mas ini gimana caranya supaya tetap bisa menjalankan proker ini tuh? Gimana itu? Karena kan ini tadi kan ada banyak banget orang dari latar belakang ya, sifatnya kan pasti beda-beda lah. Ada yang mungkin ada yang pendiam bisa bekerja sendiri, ada juga yang dia tuh harus bareng gitu-gitu. Kira-kira gimana tuh manajemennya? Mungkin dari Mas Deva dulu mungkin. Oke. Jadi ketika aku mimpin suatu proyek misalkan ya, latar belakang beda-beda, gimana caranya biar tetap berjalan dengan baik gitu ya. Iya. Kalau sebagai sudut pandang pimpinan proyek gitu ya aku bilang ya. Kalau pimpinan proyek itu yang pertama harus tahu orang-orangnya dulu. Betul. Karena kan kalau misal aku memimpin sebuah perkumpulan gitu ya, tapi aku nggak tahu orang-orangnya, itu kan berarti ada tantangan tersendiri buat aku pendekatan dulu baru bisa ke tahap memimpin. Iya. Karena kalau misal anggap aja kita nih orang itu ya random ya, tiba-tiba ada satu orang datang terus memimpin kita berempat kan aneh gitu kan. Iya. Siapa? Iya. Serius. Harus mendekatkan diri dulu, terus tahu sifat-sifatnya kayak gimana, karena itu pastinya berkaitan dengan cara pendekatan kita terhadap
tiap individu yang beda-beda tadi. Apalagi misal ada yang nyambi kerja, ada yang kuliah S2, S3, ada yang punya anak 3. Wah. Latar belakang beda-beda kan. Ada yang punya pacar 3. Bagus. Oke. Nah itu, nah itu berarti punya apa ya, pendekatan yang beda-beda. Apalagi itu baru latar belakang ya, belum lagi sifat. Kalau misal iya benar. ada yang sifatnya tuh udah alpha male, tau gak sih? Apa itu alpha male? Jadi orangnya tuh punya pendirian yang kuat, jadi dia Oh. walaupun nggak dipimpin udah bisa jalan. Itu kan pasti pendekatannya beda kan? Iya benar. Atau ada orang yang sedikit pasif tapi sebenarnya potensinya tinggi, atau malah potensi rendah pasif juga. Itu pendekatannya beda lagi. Lebih usaha Iya buat sih, mendekati. Sebenarnya seni dari memimpin itu di situ. Art of leadership. Oke. Art of leadership. Mungkin dari Mas Jordi coba. Ya sebenarnya kurang lebih nggak jauh beda sama Dava dari Wamen kita ini. Ya kalau aku sih lebih senang kalau dari pengalaman aku ya, aku lebih senang untuk melakukan head to head approach. Jadi pendekatan dari masing-masing personalnya. Kalau aku sebagai lead ya, aku sebagai leader itu aku lebih senang pendekatan secara personal gitu. Pertama ya balik lagi tadi pengenalan dulu, kita kan sering ngobrol dulu nih sama staff kita, sama anggota kita gitu. Nah kemudian kalau kita udah tahu nih, wah ini orang cara kerjanya gini gitu. Dia lebih enak di approach personal gitu, baru kita tugaskan A misalkan. Nah dia baru kerja dengan baik, oh berarti cara kerjanya dia begitu. Nah ada juga yang tadi sudah dibilang sama Dava, alpha male ya kan, alpha male. Jadi cuman sekedar boy bantu dong gitu. Udah habis itu langsung kerja sendiri. Iya. Nah itu sih Ada sih orang ada gitu. yang gitu. Nah ya paling gitu aja sih kalau untuk leadership. Oke, mantap. Jawabannya mantap ya. Wamen dan Menteri PSDM. Waduh. Gila. Hashtag dukung kami. Bagus. Wah, Wahai tiur. Oh ada. Wah. Keras. Habis ini hilang kita. Aku tidak lihat. Enggak dong. Kalau gini berarti oke lupa kan. Gak bisa ngangkat. Sepertinya tidak bisa ngangkat jokesnya, tapi gak apa-apa. Agak berat, Mek. Iya. Oke, Rifka ada? Kalau aku sih itu sih tadi kan dari perspektif yang diwawancarai. Nah, kalau Mas Dava sama Mas Jordi punya pengalaman mau wawancarai nggak? Atau apa gitu yang wah ini asik nih kayaknya, atau orangnya bagus nih kinerjanya, cuma dari ngomong doang, dari mungkin dari visi misi atau dia dari problem solvingnya kayak gitu. Gimana sih? Dari sisi penginterview bukan dari interviewer. Ini siapa dulu nih? Jordi. Silakan, Wamen. Oh, oke. Monggo. Terima kasih Bapak Menteri Menterinya malah terus guys. memberikan waktunya kepada saya, Wamen. Jadi kalau dari sebenarnya aku tuh itu ya untuk sesi pengalaman. Ya. Dari segi pengalaman tuh mewawancara itu terbilang belum cukup banyak. Tapi mungkin yang bisa aku highlight tuh pengalaman ketika kabinet 2020 ruang bersama. Karena betul aku juga ikut mewawancarai 1-2 lah. Orang-orang yang mau masuk ke kabinet ruang bersama gelombang kedua. Nah, kalau dari yang aku lihat sih emang itu ya. Ketika kita menjadi seorang pelamar itu bakal melihat gradasi warna yang sangat luas. Jadi tuh kayak ada nih orang yang menggebu-gebu, terus misal disuruh presentasi itu pemikirannya terbuka gitu, sangat menjurus kepada wawancara. Tapi ada lagi yang harus dipancing dulu, misalkan ketika udah menjelaskan sampai titik ternyata masih blur nih dari pandangan pelamar. Nah, wawancara pelamar. Iya gitu. Nangkep kan? Nah, jadi harus dipancing-pancing dulu. Terus ada lagi yang apa ya kasarannya? Terlalu itu lidahnya tuh terlalu banyak dipoles gitu. Bagus. Sehingga Kenapa tuh? Banyak menjilat ya? licin sekali lidahnya. Tadi kan kita bahasnya kayak serius banget gitu nggak sih kak?
wawancara organisasi, lamar kerja, Dua Rius. tentang first impression gitu. Nah, Aquarius deh nggak apa-apa. iya bentar Meg, bentar. Udah, usahanya cukup sudah. Puncak komedi. Iya, Meg sudah ada di puncak komedi guys. Wah, Nah, oke. aku tuh mau tanya, ini enteng banget sih pertanyaannya. Alhamdulillah. Iya, bisa bernapas ya guys. Tadi kan udah ada first impression ke organisasi atau pelamar gitu, wawancara. Nah, kalau first impression di PDKT waktu mau pacaran tuh penting Wadah. gak sih? Wah, ini pada ditunggu-tunggu ya pertanyaannya. Sabar deh. Gimana nih? Kan ini denger-denger Mas Dava nih pro Apa sekali nih. Wah, Apa lagi? wah. Wah, Apa ayo. Katanya bisa. anak semaga disingkat semua. Wah. Oh. Wah. Semangat mana tuh? Semaga mana lagi? Kenapa di spill di sini? Ya, kena deh. 2000 retweet spill. Iya. Silahkan. Pamit undur diri. Mantap. Jangan Belum, dong. Belum. Jadi tadi first impression waktu PDKT. Iya. Berarti gimana ya? Ini berarti sangat luas ini bahasannya. Iya. Puas sih sebenarnya. Karena kalau Maggie mau itu ada tisu, Meg. Iya. Iya. Lagi, atas lagi. Nah, ada. Udah. Oke. Lanjut. Ya, tadi sangat luas. Sorry. Tadi sangat luas ya bahasannya karena Iya. kalau ditarik dikit lagi ini kan berarti menyangkut cara PDKT dan cara berpacaran. Itu kan pasti tiap orang berbeda-beda kan. Iya, benar. Spektrumnya tuh sangat luas gitu. Terus. Tapi menurutku sebenarnya nggak beda jauh dari first impression di lapangan pekerjaan. Jadi sebenarnya first impression kan biar orang itu tuh menilai kita pertama kali sebagai orang yang bagaimana kan. Misalkan A, B, C, D, E. Nah, itu nanti berarti berkaitan dengan misalkan kalian adalah kalian memposisikan diri kalian sebagai orang yang penuh kasih sayang, terus afeksinya berbentuk sentuhan misalkan. Kan kasih sayang beda-beda, ada dari ucapan, Iya, skinship, itu loh. dari hadiah gitu. Nah, berarti itu first impression-nya bisa menyesuaikan itu. Yang penting tuh kalau ini masih di first date ini. Bagus. Gak apa-apa. Melenceng sekali. Gak apa-apa melenceng, intermezzo. Nah, jadi kalau first date tuh yang penting menjadi diri sendiri sih kalau dari aku. Karena habis itu kalau misal jadi kan, tapi di awal Misal jadi. Tapi kan kalau di awal tidak menjadi diri sendiri, berarti kan malah susah ya. bersandiwara. Iya. Gitu. Panggung sandiwara. Iya. Bukan panggung percintaan. Nah, Itu kalau dari aku. Yang sebenarnya tuh pengalaman cintaku nggak banyak, teman-teman. Tapi mungkin Bapak Menteri ini Iya nih. Tambah banyak nih kayaknya daripada Mas Dava nih, Mas Jordi. Yuk. yang kameramen di belakang. wah, kena juga kameramen. Kena juga dong. Halo kameramen. Misalkan Mas Alif mau ngomong tidak? Iya. Mungkin lo ya. Sebetulnya untuk masalah first impression di PDKT ini ya agak-agak inilah ya, penting lah ya. Cuma bisa bilang penting aja, Iya. cuman kenapanya aku nggak tahu. Oh, kenapa tuh? Kurang pengalaman ya Mas ya? Ya, kurang pengalaman alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Masih kosong sepertinya. Ya semoga cewek saya nggak denger aja. Oh, posisinya berdua udah ada nih. Sudah Jadi isi. agak takut ya menjawab ya. Oke. Kira-kira gimana tuh? Udah. Apanya? Kan takut Meg, takut jawab Oh, soalnya takut. udah penting gitu. First Oke. impression tuh penting pas Oh iya, PDKT intinya tuh. itu ya berarti ya. First Oh. impression itu penting. Terus jadi diri Rifka, sendiri. gimana Apa? tuh? Kalau menurut Loh kok aku jadi Rifka? dia gak siap coy, aku gak Yuk, siap Meg. kayak gimana? Apanya Meg? Menurut kamu, Iya. apakah first impression saat PDKT itu penting? Menurutku tuh antara penting gak penting ya sebenarnya kak. First impression dan jadi diri sendiri menurutku tuh ada agak beda gitu. Oh. Antara ya nggak sih kak, first impression wah mungkin jadi orang yang on time tapi ternyata in time. tidak Bagus tidak. ya. Bahasanya agak gimana masuk ya. Oke. Nah, agak susah gitu first impression. Kalau aku sih mending jadi diri sendiri. Nanti kalau yang cowoknya pergi ya udah gitu. Gila. Itu berarti nggak jodoh guys. Udah ditinggalin berapa banyak, Mbak? Enggak sih. Oh. Ayo skip lanjut. Next. Kalau Maggie sendiri gimana Meg? Aku tembak balik nih Meg. Ya kalau dari aku
cukup sekian dan terima kasih. Enggak dong, kayak gitu dong. Jawab dulu. Kunsa komedi Megi. Aku pusing. Ya. Gagal terus aku. Aduh. Ya. Kenapa jadi kasihan gini ya guys? Betul. Kita Ya bisa intinya, .com. dan menurutku ya pokoknya sama sih kayak yang lain udah ucapin kayak first impression tuh kadang-kadang ya sebenarnya penting sih, cuma tetap jadi diri sendiri. Maksudnya Iya, first impression tuh tetap dibumbui dengan siapa diri kita yang sebenarnya gitu. Jangan dibumbui sama micin ya, keluar jadi kan Ngeri betul. nggak sehat gitu. Ngeri. Itulah dan saya gagal. Kalau teori bagus ya, Mek, tapi Iya. prakteknya kurang. Coba lagi, Mek. Bagus. Oke. Kayaknya kita tuh udah di penghujung waktu nih, Mek. Oke. Udah lama nih kita ngobrolnya, kayaknya ya udah lama. Nah, buat penutupan nih, anjay, penutupan nggak tuh? Closing statement, kita tuh pengen denger closing statement dari Mas Dava sama Mas Jordi tentang ini tadi tuh kita tuh sebenarnya ngomongin apa aja sih gitu. Apa aja yang perlu diterapin di interview mungkin atau tentang first impression? Dipersilakan. Siapa dulu nih? Menteri dulu lah, Boleh. tadi wamen terus. Untuk closing statement kayaknya ini aja sih. Apa tuh? Yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Kayak Nggak masuk kayak ya? pernah denger gitu ya, apa ya? Apa ya? Apa itu? Gak masuk ya? Apa ya? Nggak masuk ya? Familiar sih. Nggak Oh. tahu sih aku masuk kalau Oke. kayak sih. Ya intinya adalah closing statementnya adalah ketika mau interview atau kita mau membangun first impression atau good Iya. impression adalah caranya riset dulu. Riset. Riset dulu. Iya bener loh, tapi Betul, loh kita bener harus riset riset dulu kepada siapa kita harus bertatapan. Kalau tadi kita tadi kita sudah menyentuh konteks masalah first impression kepada wanita. Iya. Nah, itu kan berbeda gitu. Iya, Masa interview benar. kerja sama interview dengan seorang wanita Sama, Kan? tidak. Betul. Jadi intinya adalah penempatan itu penting. Iya. Udah itu aja. Penempatan ya berarti ya. Terus Oke. kalau Pak Wamen nih gimana nih? Kalau dari tadi Bapak Menteri udah membahas tentang first impression. Nah, aku Mungkin- tuh takutnya gini loh guys. Teman-teman tuh ngiranya ini beneran Wamen Oh, sama menterinya. Jadi takut gitu loh. Nggak apa-apa. Mungkin nanti Soalnya- di link YouTube tuh ada disclaimer-nya gitu. Oh, disclaimer. Oh iya, Di boleh sini ada sih. disclaimer. Iya. Boleh. Ingat Indonesia, literasi adalah hal yang penting, teman-teman harus membaca. Iya, yuk lanjut. Oke, closing statement dari Bapak Jordi ya sekarang. Bapak Jordi tadi sudah membahas Pak. tentang first impression ya. Kalau aku lebih ke leadership aja. Tadi sempat dibahas kan. Betul. Leadership itu adalah sebuah seni yang spektrumnya tuh luas. Iya. Jadi bagaimana cara approach one by one atau memimpin secara masif atau misalkan problem solving, misalkan ada masalah yang tiba-tiba ada gitu. Padahal sebelumnya udah dipersiapin tanpa celah, tapi kan Iya, tetap iya. ada celah kan. Iya, benar. Jadi intinya kepemimpinan itu sesuatu yang dibangun dari sedikit, dari bawah gitu. Nggak bisa langsung tiba-tiba orang punya jiwa kepemimpinan yang sangat hebat itu. Pasti prosesnya di belakang tuh berdarah-darah itu pasti orangnya gitu. Oh, Iya. mantap. Nah jadi kalau misal kalian ingin mempunyai jiwa kepemimpinan yang bagus, yang penting just do it. Jadi kalau misal ditawarin jadi ketua proyek apa gitu, ya gas aja. Gas Kalau- aja tuh. Iya gas aja. Gas. Jadi kalau perfect tuh nggak mungkin teman-teman. Pasti imperfect. Tapi Iya. perlahan-lahan kan celah imperfectnya pasti bisa ditutupi satu-satu. Mm-mm. Gitu. Closing statement dari aku ya. Cocok nih jadi press baby. Tolong. Apalagi nih bahasan apa lagi ini? Siap Bener nyala. Mantap ya Mek, ternyata closing statement dari Bener sih. Menteri dan Wamen PSDM. Bagus. Tidak ya guys, tidak. Karena memang sih kita nggak bisa mendekati sempurna aja, sebenarnya kita tuh nggak bisa Karena? sempurna itu adalah milik milik yang di atas. Iya. Gila. Ntar nih sama Mike. Genteng. Ya, wow, puncak komedi. Bagus. Membahayakan. Eternit coba yang paling bener ya. Iya. Wah, oke sih itu. Tapi itu aja yang bisa aku ambil sih.
hikmahnya. Iya. Hikmahnya di podcast dan wawancara pada hari ini tuh kalau first impression itu penting dan sebenarnya tapi nggak penting-penting banget, cuma penting. Itu gimana? Gimana nih? Kita luruskan dulu. Betul. Jadi first impression itu penting, tapi bukan berarti jadi patokan bahwa orang itu tuh baik gitu loh. Iya. Don't judge a book by its cover, bisa berlaku, bisa tidak berlaku gitu. Dan pokoknya kalau mungkin teman-teman di sana mau mungkin ngelamar masuk organisasi atau mungkin pekerjaan, mungkin bisa juga tadi yang dikatain sama mas-mas ini tadi, riset dulu kita mau masuk ke divisi atau mau masuk pekerjaan apa, ada yang mau kita ambil itu seperti apa, kita harus tahu istilahnya medannya sebelum kita itu terjun di dalam situnya. Dan pokoknya konsisten dengan apa yang kita diucapkan waktu wawancara itu juga penting. Jadi Tanggung jawab sama apa yang diucapin ya. jangan cuma omong aja, buktikan. Omdo, jangan cuma omdo. Itu sih kalau dari aku. Oke, cukup ya Me kayaknya podcast sama PSDM kali ini tuh. Cukup. Sudah. Aduh. Ada itu nggak hasil. jargon? Karena PSDM ini ada jargon ya. Tagline ya, tagline. jargon. Kita tagline dulu guys PSDM. Yuk. Kasih tahu dong apa sih? Mas Jordi mau Waduh. sebagai analisis data. Bener ini sebagai Kembali lagi analisis ya, data. kembali lagi analisis data. Ya, namanya juga ini kita semua kan PSDM ya. Iya, Ya. PSDM. Oleh karena itu mungkin bisa disupport sih dengan hostnya di sini. Oh, Oke. tembak-tembakan ya Iya. ini ya ceritanya. Oke. Aku tameng aja. Tameng aja. Tameng. Mungkin Maggie apa aku nih? Kamu lah. Aduh, gimana sih? Oke, aku ya guys. Aku mimin ya guys ini. ya. Oke. Mungkin ada orang-orang di balik layar juga bisa meriahkan gitu. Oke. PSDM BMKM UGM Apa tuh? 23 cium pipi. Iya. We are here to make you happy. Oke. Sebenarnya aku tuh gerakannya agak lupa guys. Kita ulangi aja nggak sih? Ulangi. Let's go. Ya, siap nih, siap nggak? Siap. Siap. Ayo sama Aris siap. Siap. PSDM BMKM UGM 23 cium pipi. We are here to make you happy. Yoi. Bagus. Bye bye. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Iya.